Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat, beliau Romo Kiai Mansur Muslih wa ahli baitihi selaku pengasuh Ponpes Tanggir Indonesia, dan juga kepada beliau Kiai Misbah Muslih wa ahli baitihi selaku Mudir Madrasah Miftahul Huda Tanggir, dan semua masyayikh Ponpes Tanggir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, yang telah menganugerahkan lisan dan berinteraksi dengan menggunakan pesan. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada seorang hamba pilihan Allah yang anggun pribadinya serta halus budi pekertinya dan sederhana dalam hidupnya. Dialah Nabiullah Muhammad SAW. Ketiga kalinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Islam mengedepankan iman, dan dari iman lahirlah akhlak. Oleh sebab itu, menjaga Allah sangatlah penting bagi seorang muslim yang beriman. Ketiga kalinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inti ajaran Islam adalah akhlak mulia, dan akhlak mulia merupakan ukuran baik tidaknya seseorang. Oleh sebab itu, di era modern ini, sebagai seorang santri, sudah sepantasnya kita memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya, Ahmad Auza'i, santri Ponpes Tanggir Indonesia, akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema Allah sebagai mahkota santri di era modern. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam mengedepankan iman, dan dari iman lahirlah akhlak. Oleh sebab itu, menjaga akhlak sangatlah penting bagi seorang muslim yang beriman. Dan berhubungan dengan akhlak tersebut, Allah juga telah menyampaikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang seorang hamba yang dipilih dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Dan firman tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu contoh suri tauladan yang seharusnya kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang santri, kita mungkin sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki 4 sifat wajib, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah. Beliau juga memiliki semangat juang yang sangat tinggi dalam menyebarluaskan agama Islam dan ketauladannya yang luar biasa. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya saya yaitu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak hanya untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk mengajarkan dan memberi contoh akhlak yang mulia. Dan sebagai seorang santri, kita harus mengedepankan dan menjadikan akhlak sebagai mahkota kita. Karena akhlak itu di atas ilmu. Orang yang memiliki banyak ilmu namun kurang akhlaknya, dengan orang yang sedikit ilmunya tetapi mulia akhlaknya, itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang banyak ilmunya namun sedikit akhlaknya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang santri, semakin banyak ilmu yang kita miliki, seorang santri juga harus semakin mulia akhlaknya. Bak tumbuhan padi yang semakin berisi semakin menunduk. Karena dengan akhlak kita
seorang santri akan dicintai oleh Allah. Begitu juga dan semua hambanya, begitu juga sebaliknya. Hadirinya insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meniru akhlak mulia Rasulullah lewat kisah-kisahnya yang sudah semestinya kita teladani. Dan semoga kita memiliki akhlak yang mulia seperti beliau kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila banyak salah dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadzanallah wa iyyakum minal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.